3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Aidil Nanda Pratama dengan NIM 2505-10242. Saya Fatur Rashid Airulubis dengan NIM 2505-10258. Saya Fadla Izan Safir dengan NIM 2505-10255. Saya Safiratul Muna dengan NIM 2505-10251. Saya Alfiana Nofrida dengan NIM 2505-10253. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang dua konsep penting yang menjadi fondasi untuk kehidupan bernegara, yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Dua hal ini saling berkaitan dan menjadi pilar utama untuk terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat. Pengertian negara hukum. Dalam ilmu kenegaraan, negara hukum berarti suatu negara yang seluruh penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum. Artinya, tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa adanya aturan. Pemerintah, lembaga negara, hingga warga negara sekalipun semuanya terikat pada aturan yang sama. Di Indonesia, prinsip ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan konsep ini, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan setiap keputusan harus dilandasi aturan yang jelas serta berlaku untuk semua. Ada beberapa ciri-ciri negara hukum yang harus kita pahami. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum berada di posisi tertinggi. Siapapun yang bersalah harus diproses, meski dia pejabat tinggi sekalipun. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum, atau yang kita kenal equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Tidak ada yang kebal hukum, baik siapapun itu. Yang ketiga, pelindungan hak asasi manusia. Negara wajib melindungi hak-hak dasar warganya, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak berpendidikan, dan lain-lain. Baik, yang keempat, peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Hakim harus memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, berdasarkan fakta dan hukum, tidak memihak dari pihak manapun. Yang kelima, kepastian hukum. Aturan harus jelas, tidak berubah-ubah, dan dapat dipahami masyarakat. Baik, ciri-ciri yang saya sampaikan tadi itu bertujuan agar kehidupan bernegara berjalan dengan adil dan masyarakat merasa aman. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini tidak diberikan oleh negara, akan tetapi negara wajib untuk menghormati, melindungi, serta memenuhinya. Dalam sistem hukum Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945, serta juga diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusia adalah hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, hak beragama, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Konsep negara hukum dan HAM sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Negara hukum hanya bisa dijalankan jika HAM-nya dijamin, karena hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak manusia. Di sisi lain, HAM hanya dapat ditegakkan dalam negara yang mematuhi hukum. Jika hukum dilanggar dan negara bertindak semaunya, maka pelanggaran hak akan mudah terjadi. Oleh karena itu, negara hukum bertugas memastikan setiap tindakan aparat, setiap kebijakan, dan setiap proses peradilan dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Walaupun Indonesia sudah mengakui sebagai negara hukum, tetapi dalam praktiknya masih banyak tantangan. Salah satu di antaranya adalah penegakan hukum yang masih belum konsisten, adanya tindakan kekerasan oleh oknum aparat, dan masih banyak pelanggaran HAM dan kasus diskriminasi di masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya konsep di atas kertas, tapi harus menunjukkan komitmen dan pengawasan terus-menerus. Sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari video kami adalah negara hukum dan HAM adalah fondasi penting bagi kehidupan bernegara yang lebih adil dan demokrasi. Melalui hukum yang kuat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih baik, lebih aman, dan lebih manusiawi. Sekian video kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.